Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam penjelasan daripada ulama mengatakan bahwa sabar itu ada paling tidak 3 tingkatan. Itu sabar di dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, melaksanakan zakat apabila sudah sampai haul dan hisabnya, melaksanakan ibadah haji apabila sudah mampu. Nah, ini yang dikatakan kategori itu sabar. Di dalam sholat itu sesungguhnya berat bagi orang-orang yang belum sempurna imannya. Subuh-subuh kita harus bangun melaksanakan sholat subuh. Nanti zuhur, siang-siang lagi enaknya tidur, kita diperintahkan lagi untuk mendirikan sholat zuhur. Asar kadang-kadang lagi enak-enaknya kerja, apakah petani, ataukah pedagang, ataukah karyawan kantor, lagi enak-enaknya kerja, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat asar misalnya. Semua itu adalah harus dilakukan dengan sabar. Karena kalau kita tidak sabar, maka kita akan malas-malasan untuk melaksanakan perintah Allah itu. Termasuk juga puasa. Puasa, banyak orang tidak sabar untuk melaksanakan puasa. Mengapa dia harus menahan daripada makan dan minumnya dan menggauli istri yang halal di siang hari. Itu semua harus dilakukan dengan sabar. Begitu juga membayar zakat. Betapa beratnya untuk membayar zakat. Padahal kalau kita dalami lebih jauh bahwa semua harta benda itu adalah milik Allah SWT. Kita sesungguhnya tidak memiliki apa-apa. Semuanya itu kepunyaan Allah SWT yang kebetulan dititipkannya kepada kita, dan dia meminta hanya 2,5%, tidak 50%. Hanya 2,5% dari harta yang dititipkannya kepada kita. Kalau Allah SWT berkehendak, mudah saja dia mengambil semuanya. Nah, ini kita harus sabar untuk melaksanakan perintah Allah ini. Jangan kita berat untuk mengeluarkan zakat itu 2,5%. Begitu juga haji. Haji bermacam alasan. Katakanlah belum ada panggilan. Padahal panggilan haji itu sudah 14 abad yang lalu dikumandangkan oleh Allah melalui Rasulnya, Rasulullah SAW. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Sudah 14 abad yang lalu dipanggil.
inilah kita harus sabar melaksanakan perintah Allah. Jangan kita melalaikan, karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumil mahsyar, di yaumil akhir. Selanjutnya, sabar dalam menjauhkan atau menghindar daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja kita harus sabar untuk tidak melakukan zina. Karena perbuatan itu sangat menyenangkan. Jangankan untuk melakukannya, mendekatinya saja sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini. Janganlah kamu menzalimi orang lain. Kamu tidak tahu betapa beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Janganlah kamu mencuri, mengambil hak-hak orang lain. Nanti kamu akan menyesal betapa sulitnya mengembalikan hak-hak orang lain itu. Misalnya dia menipu orang lain, merampas hak-hak orang lain, mencuri harta benda orang lain, dia akan mengembalikan kelak di yaumil akhir. Misalnya dia mencuri kendaraan bermotor, maka ia di padang mahsyar nanti memikul kendaraan bermotor itu untuk mencari orang yang memilikinya. Pada saat itu kita tentu saja sudah sibuk dengan urusan masing-masing dan tidak terpikir lagi hal serupa itu. Nah, kemana akan mengadu? Janganlah kita tergoda dengan melakukan maksiat misalnya. Nah, ini kita harus sabar dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sementara. Akhirat itu khalidina fiha, kekal abadi. Oleh karena itu, kalaupun kita bersusah-susah di atas dunia ini, tidaklah lama kita alami dibandingkan dengan di akhirat kelak. Yaumil akhir khalidina fiha, kekal dan abadi. Alangkah malangnya kita ketika di akhirat nanti mendapatkan azab dari Allah yang lebih lama. Jadi haruslah kita sabar dalam menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, termasuk berjudi, termasuk minuman keras, dan lain-lain sebagainya, kemungkaran, termasuk menipu orang lain, hanya gara-gara mencari harta benda. Padahal harta benda yang dicari itu tidaklah bermanfaat apabila menzalimi orang lain. Seberapa kayalah yang akan kita peroleh, sesungguhnya orang yang paling kaya di atas muka bumi ini adalah Qarun. Kita mengejar jabatan, sikut kiri sikut kanan, sogok sana sogok sini, dan tak peduli dengan orang lain, menzalimi orang lain untuk mengejar jabatan. Padahal jabatan yang paling tinggi di atas dunia ini adalah yang dimiliki oleh Fir'aun laknatullah, berakhir dengan penderitaan yang sangat menyengsarakan. Tidak ada
pangkat dan jabatan yang lebih hebat daripada Firaun, sampai-sampai mengaku dirinya Tuhan. Seberapa hebat kita? Tidak ada. Itu sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian sabar yang lainnya adalah sabar ketika kita mendapat musibah. Apakah musibah itu kehilangan harta benda, kehilangan nyawa sekalipun, kita harus sabar, karena itu tidak terlepas dari ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita kematian sanak keluarga, istri atau suami atau anak sendiri yang disayangi diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita kekurangan harta benda, apakah mata pencaharian kita tidak dapat lagi, apakah perdagangan kita lagi sepi, apakah hasil pertanian kita lagi anjlok, atau buahnya lagi trek atau melawas. Kalau kelapa lokal, maka kita harus sabar dengan itu semua, karena dengan kesabaran itu tentu saja Allah ganjari kita dengan pahala. Dan jangan lupa bahwa Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asabirin. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.